Scoopers, selamat datang di channel Think Scope, channel yang membahas seputar filosofi, analisis, sains, dan semacamnya. Diharapkan pada channel ini akan menjadi suatu komunitas edukasi, diskusi yang akan mengedepankan tentang konsep-konsep yang jarang diketahui dan jarang juga dipahami secara benar. Pada kesempatan kali ini, kami akan memulai video debut kami dengan membahas mengenai hal fundamental dari filosofi. Filosofi atau filsafat adalah salah satu cabang yang melahirkan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, pada zaman sekarang, ilmu ini sering disalahpahami. Ilmu filsafat dapat membuat kita tersesat. Yap, hal tersebut bisa dikatakan sebagai benar. Akan tetapi, apakah hanya sebatas di sana saja? Mari kita bahas secara lengkap. Apakah filosofi itu? Apakah filsafat? Dan apa fungsinya dalam kehidupan keseharian kita? Secara praktis, filsafat adalah ilmu yang bisa dikatakan kurang. Akan tetapi, bila kita melihat secara nilai kritis, secara nilai analisis, filsafat adalah ilmu yang sangat berguna bagi kehidupan kita. Ilmu filsafat adalah ilmu yang akan kita gunakan untuk kita hidup, untuk kita menentukan pilihan, dan untuk kita bertindak ketika kita menghadapi kematian. Pertanyaan hal tersebut yang baru saja saya lontarkan terdengar cukup filosofis, bukan? Karena mari kita bahas secara pengenalan. Filosofi berasal dari kata philo dan sophia yang artinya cinta akan kebijaksanaan. Yap, cinta dan kebijaksanaan adalah salah satu hal fundamental yang membuat manusia menjadi manusia sekarang seperti ini. Melalui filosofi, kita bisa mengeksplorasi tentang konsep dari arti kehidupan manusia, moralitas, pengetahuan, realitas, bahkan cara kita memahami eksistensi dari Tuhan, kesadaran politik, dan semacamnya. Nah, karena cabang dari filosofi ini terasa luas sekali, ada kurang lebih 6 cabang filosofi yang bisa kita pelajari sebagai dasarnya. Yang pertama adalah metafisika. Metafisika adalah cabang dari filosofi yang mempelajari tentang korespondensi kehidupan kita terhadap realitas, terhadap alam semesta. Sehingga pada dasarnya kita mempelajari bagaimana kita hidup di dunia ini. Logika adalah cabang kedua. Cabang ini berguna untuk bagaimana kita membuat suatu argumen yang valid, untuk kita dapat memahami bagaimana jalannya dunia ini, apakah masuk dan bisa juga diimplementasikan dalam kehidupan keseharian kita. Tahap selanjutnya itu adalah cabang epistemologi. Epistemologi itu adalah cabang studi dari filosofi yang mempelajari tentang pengetahuan dan bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan itu sendiri. Yang keempat adalah cabang estetika. Estetika adalah cabang yang mempelajari mengenai keindahan, kecantikan dari alam di sekitar kita, ataupun secara abstrak maupun secara fisis. Tahap selanjutnya, politik. Politik juga termasuk ke dalam ilmu filosofi. Karena politik, kita akan mempelajari tentang bagaimana fungsi dari masyarakat, apa fungsi dari hak-hak yang mendasari pemerintahan. Dan juga yang tak kalah penting, yang terakhir adalah ilmu etika. Etika seringkali disalahpahami sebagai suatu konsep yang hanya mengenai kesopanan. Terutama di Indonesia, pada masyarakat Indonesia sendiri, orang-orang berpikir kalau etika adalah bagaimana kita menunduk ketika bertemu orang yang lebih tua dan semacamnya. Padahal itu adalah yang salah. Etika adalah suatu cabang yang mendefinisikan manusia dengan moralnya. Ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita bertindak dan bagaimana kita berbuat baik dan buruk. Nah, kurang lebih sudah ada 6 cabang dasar tersebut. Diharapkan dengan diulasnya 6 cabang ini bisa mengulas lebih baik tentang konsep dari filosofi itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah singkat dari filosofi. Sejarah singkat dari filosofi sendiri dimulai dari abad sebelum Masehi.
Filosofi telah ada sejak zaman kuno. Pada zaman kuno, banyak tokoh filosofi yang terkenal seperti Thales, Pythagoras, dan Socrates. Mereka berusaha mencari kesamaan dalam keberagaman dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan dan dunia. Thales, misalnya, adalah seorang filsuf Yunani yang hidup sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Dia diyakini sebagai tokoh pertama yang mencoba menjelaskan alam semesta dengan menggunakan pemikiran rasional. Thales mengajukan bahwa air adalah unsur dasar dari segala sesuatu makhluk di alam semesta. Selanjutnya ada Pythagoras, seorang filsuf dan matematikawan Yunani yang hidup juga sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Dia terkenal dalam bidang matematika seperti yang kita tahu sekarang mengenai segitiga Pythagoras. Akan tetapi secara filosofis, dia percaya bahwa segala sesuatu di alam semesta dapat dijelaskan melalui bilangan dan bahwa bilangan memiliki sifat-sifat yang dapat diterapkan pada realitas fisik. Konsep dari Pythagoras ini membuat kita bisa mengajukan pertanyaan terhadap matematis dengan lebih filosofis, seperti apakah matematika itu diciptakan oleh manusia atau ditemukan? Nah, untuk hal tersebut mari kita simpan dulu, kita lanjut. Selanjutnya adalah Socrates, seorang filsuf Yunani yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dia terkenal dengan metode dialektikanya yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan bagi lawan bicaranya untuk mencapai kebenaran. Socrates percaya bahwa kebenaran dapat dicapai melalui diskusi dan refleksi. Socrates ini adalah cikal bakal dari bagaimana kita membuat logika dan mencapai argumen yang valid. Ada banyak orang yang tersesat dalam filsafat, atau bahkan berpikir filsafat hanya ilmu yang akan menyesatkan kita. Di zaman sekarang, filsafat itu memiliki stigma yang cukup berat, karena dengan filsafat kita seolah menanyakan keesaan dari Tuhan dan bahkan mengujinya, sehingga orang-orang berpikir itu bakal menggoyahkan iman kita. Akan tetapi, secara faktual, itu adalah pemahaman yang salah. Sebenarnya, filsafat memiliki manfaat yang besar jika dipahami dengan benar. Mari kita lihat lebih dulu kenapa banyak orang tersesat di sini. Salah satu alasannya karena filsafat seringkali mempertanyakan keyakinan dan nilai-nilai yang kita pegang sebagai individu atau sebagai masyarakat. Hal ini dapat membuat kita merasa tidak nyaman dan kehilangan pegangan yang kita percaya selama ini. Selain itu, filsafat juga seringkali menghadirkan konsep-konsep yang kompleks dan sulit dipahami. Banyak orang yang merasa bahwa filsafat hanya merupakan aktivitas intelektual yang tidak bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat membuat kita merasa tidak tertarik dan merasa tersesat dalam filsafat. Namun, sebenarnya filsafat memiliki manfaat yang besar jika dipahami dengan benar. Salah satu manfaatnya adalah membantu kita memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita dengan lebih baik. Filsafat dapat membuka pikiran kita untuk mempertanyakan keyakinan dan nilai-nilai yang kita pegang. Apakah itu benar? Apakah itu salah? Sehingga kita dapat memahami diri kita sendiri dengan lebih dalam dan mengembangkan pikiran yang lebih kritis. Selain itu, filsafat juga membantu kita mengembangkan toleransi dan pemahaman yang berbeda dari kita. Karena dalam filsafat, kita diajarkan untuk mempertimbangkan argumen dan pandangan yang berbeda, sehingga kita dapat menghargai, lebih paham, dan juga mendapatkan solusi yang lebih tepat dengan perspektif yang tidak terbatas. Nah, itulah mengapa beberapa alasan filsafat dianggap menyesatkan. Akan tetapi, kita juga punya solusi. Kita harus punya solusi supaya kita tidak tersesat dalam filsafat. Solusinya adalah dengan mempelajari filsafat dengan benar, dan kita harus memahaminya dengan baik. Kita harus membuka pikiran kita untuk mempertanyakan keyakinan dan nilai-nilai yang kita pegang. Namun, kita juga harus bisa menaruh batasan untuk mempertahankan nilai-nilai yang penting bagi kita. Selain itu, kita juga harus mempelajari dengan konsep dan bacaan yang cermat dan juga teliti, sehingga kita juga dapat mempelajari diskusi dan debat secara benar. Hal yang paling dasar adalah, jika kita ingin mempelajari dengan benar, kita juga harus mengembangkan rasa ingin tahu. Karena, menurut Aristoteles sendiri, rasa ingin tahu adalah hal yang mendorong manusia menjadi seperti sekarang. Itulah kenapa filsuf-filsuf yang terkenal bahkan di Islam sendiri memiliki pengetahuan yang kritis dan luas. Sehingga filsafat, jika kita gunakan secara benar,
manfaatnya pun akan jelas. Dalam kesimpulannya, meskipun banyak orang yang beranggapan bahwa filsafat membuat kita tersesat, namun sebenarnya filsafat memiliki manfaat yang besar jika kita pahami dengan benar. Filsafat membantu kita memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita dengan lebih baik, dan membuka pikiran kita untuk mempertimbangkan pandangan dan argumen yang berbeda. Agar tidak tersesat dalam filsafat, kita harus mempelajari filsafat dengan benar dan memahaminya dengan baik, serta mengembangkan rasa ingin tahu dan minat dalam ilmu itu sendiri. Itu saja yang kali ini kami sampaikan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa tekan lonceng subscribe dan nikmati konten kami selanjutnya. See you, Scoopers.